Apa hukum memakai wewangian dengan segala macam bentuknya seperti al-bukhur, al-ud, dan wangi-wangian masa kini yang semerbak pada saat berpuasa? Ya nggak masalah kalau bagi laki-laki ya. Bagi perempuan ya nggak ada masalah kalau di dalam rumah. Jadi memang dia kan di situ tempatnya kan. Ini kadang-kadang orang itu tadi ya terbalik poin lah ya. Kadang-kadang ketika keluar suaminya masya Allah ganteng banget, istrinya juga cantik banget gitu kan. Kalau di rumah ya dua-duanya lah kadarnya. Ini apa ya, fakta terbalik. Semestinya di rumah yang mereka sama-sama apa ya menyetel dan segala macam, di luar yang mereka ala kadarnya. Kecuali laki-laki memang ya, dia sholat ya bahkan disunahkan kan untuk memakai wangi-wangian ya ke masjid supaya malaikat nggak terganggu dan temannya juga ya, karena memang kita bau ini kadang-kadang jamaah di samping kita juga nggak nyaman dengan sholat bersama kita ya. Maka kita katakan hukumnya ya boleh dia memakai wangi-wangian walaupun saat bulan Ramadan. Ya, kecuali perempuan kalau dia keluar ya bersama suaminya maka itu tidak dibenarkan ya memakai wangi-wangian ketika dia keluar karena nanti bisa dicium ataupun tercium oleh laki-laki lain yang tidak mahram baginya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka saya pribadi ya menghimbau seluruh pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an untuk kita memang bertafakuh lebih keras lagi tentang agama kita ini agar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, terutama ibadah Ramadan yang panjang ini. Panjang dalam pengertian kan 1 bulan. Ya, 1 bulan. Dan datangnya cuma sekali setahun. Kalau sholat kan memang tiap hari ada gitu kan. Sekali kalau Ramadan ini keutamaan yang besar, keutamaan yang luar biasa. Ada Lailatul Qadar, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, dan Shadaqah dan lain sebagainya. Memang kita harus maksimal lah, memaksimalkan semua potensi yang kita punya, menjaga ibadah kita sebaik-baiknya, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ingat, ibadah itu tidak akan diterima kecuali 2 syaratnya. Pertama, ikhlas pelakunya karena Allah Subhanahu. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.